Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Contoh benda tak hidup, tidak hidup yang ada di danau. Coba. Baik, nih contohnya kayak gini nih, lihat. Ini sebagai apa ditulisin produsen, kata Ibi. Kita ditunjukin. Konsumen 1, kambing dimakan oleh serigala sebagai konsumen 2, serigala dimakan oleh harimau sebagai konsumen 3. Saat harimau mati, diuraikan oleh bakteri sebagai pengurai. Ada kesulitan nggak kamu dalam membuat diorama? Tidak, semua sudah paham ya. Jadi dalam rantai makanan itu ada berapa komponen? 3. Tidak ada kesulitan. Sekarang siapkan QR-nya. Siapa yang mau bermain? Please. Oke, Ibu scan. Jawabannya adalah fotosintesis. Nah, kita lihat dulu reportnya. Fazil, Alisa, Anissa, Laras, Raffi. Untuk mengetahui lebih jelasnya pengetahuan kamu itu sejauh apa, kerjakan soal formatif. Ibu akan membagikan soal formatif, ya. Sudah dikumpulkan ke ketua kelompoknya. Terima kasih sayang. Ayo, siapa lagi? Dari materi rantai makanan kita belajar bahwa makhluk hidup di bumi tidak bisa hidup tanpa makhluk hidup lain, akan selalu saling membutuhkan. Nah, terus kita harus berbuat baik dengan sesama manusia, terus berbuat bijak terhadap makhluk hidup lain. Hari ini, apakah belajar hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Bagian mana yang membuat kamu senang? Membuat diorama, apalagi? Presentasi tentang rantai makanan. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Mana di mana pagi-pagi saya dimakan sama tikus. Anak-anak ibu yang baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Ucapkan apa? Hamdalah, alhamdulillah. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Aldementi Putri Azhar dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Izin untuk mewawancarai ya. Silakan. Apakah kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan modul ajaran yang Ibu buat? Ya, harus sesuai dengan modul pembelajaran yang dibuat. Karena modul pembelajaran itu kan berisi tentang panduan bagaimana kita akan mengajar di kelas. Kalau apakah dalam pembuatan modul ajar itu membantu Ibu untuk mengimplementasikannya pada saat pembelajaran di kelas? Sangat membantu, karena kan di modul ajar itu kita kan menyusun sintak-sintaknya ya. Kalau dalam metode pembelajaran itu ada namanya sintak. Nah, di situ tuh kita sudah berurutan alurnya itu seperti apa, anak nanti akan dijelaskan apa materinya, tujuan pembelajarannya apa, terus kemudian penugasannya bentuknya seperti apa. Nah, itu di modul ajar itu kita kupas semua di modul ajar. Oke, baik. Media apa yang menurut Ibu tuh membuat peserta didik tertarik dalam pembelajaran? Audiovisual itu sih, audiovisual, karena dia juga bisa melihat, mendengar, terus dengan dia diberikan contoh itu dia juga jadi mudah lebih paham, terus karena dia melihat PowerPoint itu dia jadinya lebih fokus gitu. Selamat pagi Bu, saya Zakia Intan dari Universitas Profesor Dr. Hamka semester 3, izin memberikan beberapa pertanyaan. Langsung saja. Menurut Ibu, apakah membuat LKPD yang menarik dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik? Sangat
sangat berpengaruh terhadap ini ya, karena LKPD itu juga menarik perhatian siswa. Dengan LKPD yang menarik, yang bagus, sesuai dengan materi, nah itu akan membuat anak lebih termotivasi. Apakah dalam kegiatan evaluasi memuat penilaian? Jika iya, apa dan bagaimana jenis penilaian yang ibu gunakan dalam kegiatan evaluasi? Ya, harus ada penilaian. Jadi dalam evaluasi kalau di kurikulum Merdeka itu kan ada formatif dan sumatif ya. Iya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu formatif sumatif. Kalau dulu kurikulum 2013 kan pengetahuan, ada 3 aspek ya. Nah, keterampilan. Keterampilan. Nah, itu sekarang kan formatif dan sumatif. Tapi penekanannya tetap pada penguatan profil pelajar Pancasila itu tadi. Model pembelajaran apa yang Ibu pakai dalam pembelajaran dan mengapa Ibu memilih model pembelajaran tersebut? Kalau dalam pembelajaran yang kemarin mungkin Mbak saksikan, itu saya pakai project based learning ya. Kenapa saya pakai project based learning? Karena disesuaikan dengan materinya apa gitu. Saya rasa project based learning itu lebih cocok untuk materi rantai makanan. Pendekatan apa yang sering Ibu gunakan selama pembelajaran? Pendekatan saintifik, terus pendekatan problem based learning, berbasis masalah. Kalau untuk dalam materi rantai makanan ini saya pilih itu tadi, anak bisa berkolaborasi juga dengan teman-temannya. Jadi dia itu bisa menghadapi keragaman dengan teman-temannya, dengan keterampilan yang berbeda, dengan daya pengetahuan yang berbeda. Nah, terus kemudian dia harus bagaimana menyusun pemecahan masalahnya itu biar mendapatkan hasil yang baik itu bagaimana. Nah, itu anak dijadikan aktif. Lalu apa strategi pembelajaran yang Ibu pakai? Strategi kooperatif ya. Jadi anak-anak diajak untuk bekerja sama dengan berkelompok. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anggi Aulia Putri. Saya dari Universitas Dr. Hamka. Saya dari semester 3 PGSD. Izin wawancara Ibu. Oke, pertanyaan pertama, apa inovasi pembelajaran yang pernah Ibu terapkan di kelas? Inovasi, saya pernah pembelajaran saya menggunakan quizzes paper based dan menggunakan word wall. Karena terus dari gitu saya membuat papan musi untuk pelajaran matematika. Seperti itu. Lalu bagaimana cara Ibu memilih sumber belajar yang tepat untuk setiap mata pelajaran, dan apakah sumber belajar yang Ibu gunakan itu dalam modul ajar sudah efektif? Nah, kalau untuk memilih yang tepat sumber ajar, yang pertama kita lihat dulu tujuan pembelajarannya, ya kan? Kira-kira nih butuh sumbernya tuh apa? Nah, kemudian dilihat dulu dari tingkat fleksibilitasnya, murahnya apa tidak, itu juga berpengaruh. Harus bersifat ekonomis gitu kan, fleksibel, kesesuaian dengan materi, kemudian kita lihat dengan karakteristik anak juga. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Sabrina Herminsa. Saya dari UHAMKA semester 3. Di sini saya akan memberi beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang kesulitan belajar dan motivasi yang diberikan. Mungkin langsung ke pertanyaannya. Faktor apa yang menyebabkan siswa sulit memahami materi yang diajarkan oleh Ibu? Yang jelas itu atensi, perhatian anak terhadap pembelajaran. Karena kalau misalnya kita sudah nerangin, anak sibuk sendiri dengan bolpen, entar apa ya kan, nah, itu otomatis dia ngeblank. Dia ngeblank 1 menit aja udah jadinya nggak semangat lagi. Nah, itu perhatiannya itu harus benar-benar tertuju. Motivasi apa yang Ibu berikan kepada siswa agar tetap semangat belajar, dan apakah yang Ibu lihat perubahan saat menerapkan motivasi belajar tersebut? Motivasi itu berarti pertama kita harus menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, anak itu harus senang dulu belajarnya biar masuk. Nah, kemudian kita menyiapkan media ajar yang menarik. Terus yang berikutnya kita harus mengapresiasi siswa.
Bagaimana cara yang efektif dan efisien agar siswa memahami materi yang telah disampaikan? Cara efektif efisien yang pertama, kita harus menyiapkan LKPD yang sesuai. Alat evaluasinya tuh sesuai dengan materinya, tujuan pembelajarannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rahmi dari mahasiswa PGSD semester 3. Ibu dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Rizky. Ibu Rizky. Biasa dipanggil apa Bu? Oh Ibu Kiki. Nah Ibu, saya izin bertanya-tanya Ibu tentang pembelajaran di kelas kayak gitu. Bagaimana pengaruh gaya belajar terhadap motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran Ibu? Berpengaruh ya. Jadi kan anak itu kan gaya belajarnya macam-macamnya. Nah, kalau misalnya gurunya kebanyakan ceramah mulu ya, anak yang kayak terbiasa audio visual, anak yang biasa kinestetik, ya otomatis motivasinya kan tidak ini kan. Nah, makanya di sini kita pentingnya untuk membuat modul ajar yang berisi tentang itu tadi, merancang perancangan yang sesuai dengan karakteristik berbagai karakter keberagaman siswa. Kalau kemarin ke kurikulum Merdeka itu kita sempat belajar yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu jadi kita menyesuaikan anak mana nih yang biasa audiovisual, mana nih yang biasa auditori gitu, mana yang biasa kinestetik. Seperti itu. Kita perlu paham. Iya. Taseva Azawa Aresti dipanggil Iva. Itu menurut kamu lebih suka gaya belajar yang seperti apa? Aku suka gaya belajar visual sama sosial. Karena aku tuh suka kerja kelompok bareng teman kalau ngerjain tugas, sama gampang paham materi kalau ada gambar atau ilustrasinya gitu. Oke. Nama saya Zulfania Azza Syahira, biasa dipanggil Fania. Bagaimana cara kamu ketika media pembelajaran yang sedang digunakan itu tidak sesuai dengan belajar kamu? Kayak misalnya tuh gaya belajar yang visual, tapi pembelajarannya auditory gitu. Ketika menurut saya media itu tidak sesuai dengan itu, saya berdiskusi dengan teman sebangku saya atau teman kelompok yang sudah dibentuk oleh guru. Jadi misalnya nih saya kayak gak tahu ini apa sih, ini gak jelas gitu, jadi berdiskusi dengan teman kelompok atau teman sebangku gitu. Oke, baik. Jadi berdiskusi agar lebih memahami gitu. Hana. Nama lengkap dong. Raihana Faiza. Model pembelajaran seperti apa yang Hana kira itu memudahkan Hana untuk belajar? Aku kayak proyek tapi yang berkelompok gitu. Oh gitu, kelompok ya? Iya. Jadi suka ini jiwa sosialnya ya. Laras Meliawati. media pembelajaran apa sih yang bikin kamu tuh tertarik sama pembelajaran? Kayak dengan cara menonton menggunakan proyektor gitu loh. Berarti kamu ini ya emang visual banget gitu ya. Jadi kamu sukanya kayak nonton terus ngeliat gambar gitu. Jadi kamu lebih bisa cepet mahamin materinya gitu ya. Aku Azra Akila Zafira, aku dari kelas 6A, biasa dipanggil Azra. Terus menurut kamu bagaimana cara mengajar guru yang dapat membuat kamu merasa bosan dalam pembelajaran? Saat menjelaskan materi tapi penjelasan materinya itu tidak jelas. Itu membuat bosan. Menurut Hana, pada saat proses pembelajaran apa kesulitan atau hambatan yang Hana rasain gitu pas saat pembelajaran? Kayak aku kayak sering ngantuk gitu. Soalnya kan kayak kadang-kadang selain pelajaran dari Bu Kiki kan kayak misalnya pelajaran agama tuh juga ngantuk. Terus habis itu kan biasanya kan Bu Kiki tuh kayak tempat duduknya itu sama cowok. Terus cowoknya itu yang kayak enggak ngomong gitu loh. Terus Aktif ya berarti siswanya ya? iya, terus jadinya kadang-kadang kalau pelajaran kayak agama gitu aku sering pindah tempat duduk sama temen cewek aku. Gitu. Iya, biar nggak ngantuk. Muhammad Rifki Alfiano. Kan belajar itu pasti ada motivasi ya. Nah kalau misalkan kamu nih punya suatu motivasi, tapi tuh kadang kan motivasi itu nggak selamanya ya. Berarti kamu tuh kayak gimana? Pengen dapat prestasi yang lebih baik, belajar bersungguh-sungguh Kak. Harus belajar. Berarti kayak kamu harus benar-benar disiplin ya. Tidak ketergantungan sama motivasi. Berarti kayak gitu. Oke.